Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, supaya aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta ketua kelasnya, Fadli, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Ya. Siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Saudara Maki mulai. Berdoa buka. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini, sebelum saya menyampaikan materi ya, tentunya saya mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Berangkat semua hari ini? Ada yang nggak berangkat ya? Ada. Oke, saya absen aja ya. Adifta ada? Aina? Alvira? Alvira izin? Izin kemana nih? Ada lomba. Oh, ada lomba. Lomba di mana nih? Oh, kurang tahu. Lomba apa sih? Basket. Oh, atlet basket berarti ya. Oke. Alif Wibi ada? Oke, hadir. Alista? Oke. Andini? Andini ada? Nggak kelihatan ya? Ardita? Oke, hadir. Aulia Umu? Aulia Umu? Ada. Dela Hoirunisa? Baik. Dira Juniarti? Zaki? Oke. Fadli? Finsha Maulida? Oke. Ilham Muhammad Dinata? Maulida Az-Zahra? Medina? Mana Medina? Melanur? Oke. Muhammad Habibur Rahman? Ya. Nabila Zahro? Ada. Nadia Us? Oke. Naila Agustin? Kemana Naila Agustin? Oh, izin juga. Kemana lagi nih izin nih? Oh, ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain ya? Oke, nggak apa-apa. Naima, Naim Nurul, Silvi ada. Nur Jihan ada. Oke. Nur Lela, Nurul Tahsya, kemana? Masih sakit? Sakit apa? Oh, tipes. Udah berapa hari, Oh? Wali kelasnya tahu nggak nih? Udah tengok belum? Udah tengok. Oke, itu salah satu bentuk simpati ya kalian kepada teman kalian supaya kita bisa mendoakan agar teman kita diberikan kesehatan kembali, disembuhkan kembali. Oke. Kemudian Putri Julita, ya, Riko, Rida Zafira, oke, Rita Zahra, Serisha, Sri Intan, oke, Trias Politika, Tuti Isma Triani, terakhir Wulandari. Oke, Wulandari mukanya masih pucat ya. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebelum saya mengawali ya, tentunya kalian sekarang difokuskan untuk menggunakan suatu teknologi. Kira-kira sebelum saya menjelaskan materi ataupun memberikan pengantar, terlihat semua ya? Yang di belakang terlihat ya? Terlihat. Oke. Yang berikutnya, untuk memastikan kenyamanan kalian ya dalam pembelajaran hari ini, ada yang piket nggak? Ada. Sudah disapu ya? Nyaman kelasnya? Aman apa nyaman? Nyaman gitu loh. Aman dan nyaman gitu ya. Oke. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, kita ice breaking dulu ya. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, silakan sekarang berdiri terlebih dahulu. Kalau sebelumnya atau kemarin itu di pertemuan sebelumnya kita berpasang-pasangan kan? Kalau sekarang sendiri saja nggak apa-apa, sendiri ya. Jadi dengarkan instruksinya. Kalian harus tahu ini ke depan, oke? Ke depan, ini ke samping, ini ke atas. Paham ya? Nah, tapi yang harus kalian lakukan itu apa yang saya
katakan, bukan yang saya gerakan. Paham nggak? Paham ya? Apa yang saya katakan, bukan yang saya gerakan. Kalian lakukan itu. Oke. Sudah fokus ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Depan, atas, samping, ke depan, ke samping. Lihat saya dong. Oh, lihat saya. Lihat saya. Ulangi. Lihat saya. Lakukan apa yang saya ucapkan dan ya lakukan ya yang saya ucapkan. Yuk, ulangi. 1, 2, 3. Depan, samping, atas, depan, samping. Bener ya saya samping juga. Oh, ada yang nggak konsentrasi ya. Pokoknya kita beri tepuk tangan untuk kalian semua ya. Terima kasih. Itu untuk memfokuskan kalian dalam pembelajaran. Oke, sebelum saya mengulas kembali ataupun kalian mendapatkan materi pada kesempatan hari ini, ya, silakan keluarkan semua alat komunikasi kalian, smartphone. Kita adakan tes kemampuan awal terlebih dahulu ataupun pretest ya. Silakan. Menggunakan kuisis ya. Silakan akses kuisisnya. Nanti saya bagikan kodenya. Pretest. Lima soal untuk tiap ada klasemen ya. Jihan posisi pertama ya. Oke, Nabila posisi kedua. Ya, masih berlangsung, yang lain masih mengerjakan. Gak apa-apa. Soalnya hanya 5 menit ya ngerjainnya. Satu soal 1 menit. Ini yang ini punya Busri udah banyak sih. Apa tuh banyak? Boleh.
perbedaan benda elastis dan plastis. Oke. Jika elastis itu benda lentur, jika ditarik akan kembali ke bentuk semula. Jika ditekan pula akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan plastis tidak seperti elastis, jika ditarik ataupun ditekan tidak akan kembali ke bentuk semula. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk Alista ya, sudah menjawab dari pertanyaan yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, nah kita kaitkan dengan benda-benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, benda tersebut yang termasuk elastis dan benda yang termasuk plastis. Gimana, Dev? Halo. Sini aja nggak apa-apa. Sini. Sit. Ya. Silakan berdiri dong. Gimana, Dev? Contoh benda elastis itu ada karet sama shockbreaker tuh, Pak. Oke, karet dengan shockbreaker. Lalu yang plastisnya? Yang plastisnya itu ada lumpur dan tanah liat. Lumpur dan tanah liat. Oke, termasuk ya benda plastis ya. Tepuk tangan untuk Adita. Jadi tentang hukum. Ya. Itu lalu kita set berikutnya ya. Ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang memang harus kalian jawab. Ini tadi sudah disebutkan oleh Difta. Ada karet ya kan, ada pegas. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari gambar tersebut? Ayo, siapa? Oh, di depan. Atau ketapel? Iya dong. Nah, apa yang kamu rasakan ketika memainkan karet ataupun ketapel? Tarik dari bergaya itu meregang karena kalian memberikan energi potensial. Oke, karena dia sifatnya juga elastis. Ya, kita bukan masuk ya. Yang pernahkah kalian menekan pegas ya, pegas ataupun kira-kira yang mau menjawab pertanyaan yang berikutnya siapa nih? Oh, Ilham di belakang luar biasa. Yo, Ilham, gimana Ilham? Ditekan Iya? sama ditarik. Ya. Itu pegas itu akan meregang. Meregang. Lalu Terus ketika dilepaskan? itunya, pegas itu Pegasnya? akan kembali ke bentuk semula. Oke, kembali ke bentuk semula. Tepuk tangan. Oke, sebelum mempelajari tentang apa namanya hukum tentunya saya sampaikan mengenai kompetensi dasar ini, kemampuan awal ataupun kemampuan dasar yang harus kalian kuasai untuk mempelajari materi tentang elastisitas dan hukum. Di sini ada dua, ya. Ada untuk pengetahuan kognitifnya, ada untuk keterampilan psikomotoriknya, ya. Sebentar. Nah, untuk yang 3.2 ini adalah untuk pengetahuan, yaitu kalian diminta untuk menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengaruh gaya, ya, gaya yang terhadap perubahan panjang pegas ataupun karet, tergantung nanti medianya apa. Yang ketiga adalah mengolah data dan menganalisis hasil percobaan ke dalam bentuk grafik. Oke, jadi grafik apa? Grafik tentang gaya terhadap pertambahan panjang. Yang berikutnya adalah kemampuan ataupun kompetensi dasar mengenai keterampilan ataupun psikomotorik. Nanti saya mengamatinya itu menggunakan ketika kalian menggunakan PET laboratorinya atau saat praktikumnya. Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaannya. Ya, ada 2 indikator. Yang pertama itu melakukan percobaan hukum dengan menggunakan PET simulasi atau pegas ataupun karet, mistar, beban itu kalau yang praktikum langsung ya. Karena kita menggunakan virtual laboratory, maka kita menggunakan PET simulasi. Yang kedua adalah membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya nanti kalau sudah kalian dapat datanya. Itu untuk kompetensi dasarnya ya. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, supaya yang kita lakukan hari ini tertarget 4 poin ini. Oke. Yang pertama itu melalui PET simulasi, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran fisis pada hukum dengan benar. Ya, seperti gaya, konstanta pegasnya, itu besaran-besaran fisisnya. Yang kedua, melalui PET simulasi juga nanti peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya
terhadap pertambahan panjang pegas. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui PET simulasi juga peserta didik mampu mendemonstrasikan dari percobaan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas dengan benar. Ya, setelah dapat datanya, kemudian kalian diskusi dengan kelompoknya, lalu kalian presentasikan. Yang terakhir adalah melalui presentasi peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas ya, dengan penuh percaya diri, kemudian namun terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan dari kelompok yang lainnya. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Semoga 4 tujuan ini bisa kita capai pada kesempatan hari ini. Itu ya. Misalnya masuk ya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Yang berikutnya adalah peta konsep ataupun cakupan materi. Cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini tentunya supaya tidak melebar ya. Di situ ada elastisitas bahan, tentang getaran, kemudian modulus elastisitas Young ya, antara tegangan-regangan yang sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, dan yang sekarang adalah tentang hukum Hooke. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Oke, sekarang masuk ke dalam fase orientasi peserta didik pada masalah. Ya, saya akan tayangkan sebuah video untuk menstimulus kalian. Silahkan disimak baik-baik untuk tayangan videonya. Bentar ya. Ya. Oke, sudah diamati ya. Apa yang kalian amati? Video apa nih? Video apa tadi? Kendaraan bermotor atau mobil ya, yang melewati. Iya, jalannya bergelombang. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, ada pertanyaan mendasar ketika kalian setelah mengamati video yang tadi. Kira-kira pertanyaannya ini ada dua ya. Nah, ini. Mengapa ketika kita berkendara mobil ataupun motor itu saat melewati lubang kita tidak terlalu tergoncang gitu ya, atau tidak terasa begitu sakit gitu. Kenapa kira-kira? Pertanyaan pertama nih. Siapa yang mau menjawab yuk? Oke, Padli ya, Padli silahkan Padli. Karena di suatu kendaraan bermotor atau mobil itu terdapat shockbreaker atau pegas yang dapat meredam getaran atau goncangan. Oh, luar biasa jawabannya ya. Kita tepuk tangan dulu. Padli menyatakan bahwa ketika kita berkendara itu karena ada pegas ya yang untuk meredam dari guncangan tersebut. Oke. Masuk ya ke dalam materi. Yang kedua, mengapa pegas ketika ditekan kemudian dilepaskan itu akan melenting? Kenapa kira-kira? Siapa yang bisa menjawabnya? Sepengetahuan kalian aja. Oke, Riko, silakan kok. Pegas memiliki sifat elastis yang kemungkinannya menyimpan energi ketika ditekan. Oke. Dan kemudian melepaskannya ketika dilepas. Ya, beri tepuk tangan untuk Riko ya. Jadi ketika kita menekan ataupun melepaskan sebuah pegas, tentunya kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ketika kalian di spring bed nih loncat-loncat, ya pastikan dia akan melenting kan. Nah, meskipun sudah ditekan, pasti si pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya. Yang berikutnya kita masuk fase organisasi. Ya, di sini saya akan menjadikan kalian kelompok kecil ya, untuk sama-sama berdiskusi memecahkan suatu masalah yang ada di dalam LKPD yang sudah saya siapkan supaya kalian bisa menyelesaikan dengan baik ya dan benar. Nanti setelah selesai nanti kalian
untuk dipresentasikan ke depan. Paham sampai sini? Oke, silahkan saya berikan kesempatan kalian untuk menyesuaikan dengan kelompoknya. Yuk, silahkan. Kelompok 2, mana kelompok 2? Mana orangnya? 1. Oke. Kelompok 3. Iya, kelompok 4, mana kelompok 4? Ayo, kelompok 4 di pojok. Sudah lengkap teman-temannya? Yang belum silahkan bergabung dengan temannya ya. Kemudian kelompok 5. Oke, kelompok 5 lengkap ya. Kelompok 6. Ya, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah dengan kelompoknya masing-masing, dilihat ataupun cek kembali perangkat yang akan kalian gunakan, laptopnya, koneksinya, ya, supaya memastikan aman ya. Sniping tool. Sudah? Kelompok yang paling sudah? Koneksinya sudah aman? Ya. Udah kok. Udah kok. Kalau enggak diganti lagi. Ke Poco enggak? Ya. Poco 4 Redmi. Sudah yang ini udah? Koneksinya belum juga. Tadi udah di-setting. Ke Poco enggak kayak Poco 4? Ya. Yang pojok gimana? Boleh? Kalau misalkan koneksinya terkendala, boleh kalian dulu. 1. Ya. Cukup ya? Ya. Pastikan perangkatnya sudah ada, sudah siap supaya nanti ketika kita menggunakan tes simulasi lancar. Ya. Yang berikutnya sebelum kalian mengambil data menggunakan simulasi, saya bagikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya nih. Silakan untuk masing-masing kelompoknya yang mewakilinya untuk mengambil LKPD dan bahan ajar yang sudah disiapkan. Silakan. Perwakilan aja ya, perwakilan. Ya, silakan. Diambil. Bahan ajarnya ini, bahan ajarnya. Diambil aja nggak apa-apa. Terdapatnya, diambil nggak apa-apa. Bawa. Bawa. Oke. Sudah dapat belum? Ininya, bahan ajarnya. Pojok. Akmal. Ya. Sudah ya? Ya. Di LKPD tersebut ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan kelompoknya. Di situ juga ada petunjuk ya. Petunjuk praktikumnya menggunakan PET simulasi, tapi alangkah lebih baiknya nanti kalian amati dulu demonstrasi simulasi penggunaan PET yang sudah saya siapkan ke depan. Silahkan diperhatikan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Ya. Jangan tampil. Cara penggunaannya ya. Silakan. Ini ada 3 simulasi. Tambahan simulasi yang berbeda dengan di pojok kanan atas ada box seperti ini, ada centang, ada semuanya, dan saya yang digunakan gas ada penantikan pindahkan ada yang sudah bergeras itu dibutuhkan oleh warna hijau warna ini lalu posisi mana kemudian tunjukkan nilainya. Di sebelah kiri ada box tentang perusahaan gas. Kita bisa membuka dia. Sedangkan di sebelah kanan bisa ada gaya yang diberikan. Kalau untuk dorongan jadi nilai gaya yang negatif,
mencarikan gaya yang positif dari 0 sampai 100. Dari pertumbuhan ini ada misalnya menggunakan nilai X atau misalnya nilai 1. Kemudian gaya diubah dari kita masukkan ke dalam adanya dengan pertama dasar terus perpindahannya banyak. Bagaimana kalau gaya jadi misalnya saat gaya berbeda 10 dan total bersatu, maka perpanjangan adalah 0,1. Gaya yang kita tambahkan yang tadi seperti bisa karena gaya 20 ini karena gaya akhir konsultan kita sudah memberikan resisi sudah 20 ton saja akan menyebabkan tambahkan dia menjadi 0,2. Untuk gaya tidak betul maka kemudian begitu seterusnya lakukan tiap perubahan gaya misalnya tiap 10 ton lihat perubahan pertama pandangnya. Dari sini kita akan memperoleh hubungan-hubungan antara gaya, konstanta dan pada akhirnya kita bisa memformulasikan bahwa gaya ini sama dengan K dari komponen gas kalikan X. Dan yang kedua, kita kita lakukan variasi. Misalnya komponen gasnya, sekarang komponen gasnya kita ubah, tapi gaya kita dalam sebuah percobaan ada satu seperti itu. Tapi pada dibuat pada gayanya itu, jangan dibuat dua-duanya karena tidak seperti itu. Ini salah pertama, yaitu kita mau menetapkan komponen gas pada nilai tertentu yaitu 100, sedangkan gaya ini kita ubah, maka yang terjadi adalah pertambahan panjangnya. Pada nilai 1100 misalnya, maka pertambahan panjangnya adalah 900. Seperti tadi, sekarang kita akan melakukan percobaan yang bagian kedua. Yaitu sekarang konsentrasi gasnya kita ubah, tapi gayanya tetap. Misalnya saya gaya memilih di angka 50 newton. Gaya di 50 newton, lalu konsentrasinya kita berubah. Karena konsentrasi kita tambahkan di nilai 200. Misalnya. Apa yang terjadi? Kalau gayanya tetap di 100, tapi konsentrasi gasnya kita naikkan, bagaimana penambahannya? Sekarang kalau saya naikkan lagi menjadi 300, apa yang terjadi dengan penambahan? Ya, sekitar seperti itu. Begitu seterusnya. Data-datanya nggak masukkan ke tabel, sampai akhirnya kita bisa menunjukkan bagaimana pola-pola antara gaya yang kita kenakan pada gas, konstanta gas, dan pertambahan harga. Demikianlah percobaan pertama dari hukum. Atau kalau kita pilih sebuah ruangan data, kita juga bisa memilih bagian yang kedua. Yang ini, tadi hanya satu begas, sekarang kita bisa pilih yang dua begas. Nah ini dalam satu video kita sudah bisa melihat ada dua begas. Dari sini kita bisa melakukan perubahan lebih cepat. Misalnya yang atas kita akan menetapkan nilai begas pada nilai tertentu, sedangkan gaya berubah dan seperti itu. Sedangkan yang kedua kita akan menetapkan nilai gaya pada nilai tertentu, sedangkan konsentrasinya yang jelas berubah. Ya, demikianlah percobaan buku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, demikian ya. Itu adalah demonstrasi ataupun simulasi penggunaan dari PET simulasi ini supaya kalian nanti ketika menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun yang terdapat pada LKPD bisa diselesaikan menggunakan PET simulasi. Tentunya didiskusikan ya, karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dari masing-masing kelompok yang nantinya itu akan dipresentasikan di akhir. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, kita
masuk yang tahap berikutnya ya. Sudah tayangannya. Oke, sekarang boleh kalian untuk membuka LKPD-nya masing-masing di aktivitasnya itu ya. Gunakan pet simulasinya untuk mengambil data ataupun tabel yang kosong berdasarkan apa yang sudah kalian amati video yang tadi. Kira-kira ada yang mau tanya kan? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah ya? Oke, saya persilahkan kalian untuk mengambil data menggunakan pet simulasi. Silahkan, pet simulasinya dibuka terlebih dahulu. Langsung di play saja kalau tampilannya sudah ada tombol ini ya. Ini sudah mulai? Belum? Ya, silahkan. Ya, diklik pengantar ya. Gimana koneksinya? Koneksinya nggak ada ini. Pokoknya nggak mau tak? Oh, kalian ada koneksi nggak coba yang lain? Yang mana? Saya sebentar. Galaksi yang mana? Betul. Atas. Oh ini. Ini protect nggak? Nah, protect masuk ya. Gimana nih? Sudah bisa? Ada instruksinya di situ ya? Gayanya, ini gayanya tetap. Oke, yang diubah berarti apa? Konstanta pegasnya. Berarti yang mana yang konstanta pegas? Ya, yang ini ya. Oke, silahkan diubah. Dari mulai berapa itu? 50, Oke, 100. 100 padahal sudah? Oke. Hasilnya 0,5. Baik. Dan seterusnya ya. Oke. Tabel 2, tabel 2 ya? Tabel 1 sudah? iya. Ya, tabel 1 kan yang divariasikan adalah apanya? Gayanya ya. Oke. Gimana? Nih, kelompok berapa ini? Oke. Tabel 1. Oh, tabel 2. Sudah ya. Sudah diubah-ubah gayanya. Sudah. Ya, saya tinggal ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4. Sudah pengambilan datanya? Sudah. Cepat banget ya. Oke, ini konstanta pegas yang konstan, betul. Oh, ini langsung 2 ini. Kemudian gaya yang diberikannya divariasikan. Mana coba gaya yang diubah-ubah mana? Ini. Ya, coba ke 60. Entah 60. Kelewat tuh. Oke. Konstanta pegasnya yang 250. 250 kelebihan. Oke, ini adalah nilai apa nih? Nilai pertambahan panjang. Oke, pertambahan panjang 0,24. Sip, mantap ya? Ya, betul ya. Untuk grafiknya juga di ini ya, digambar ya? Belum? Belum. Ya, silakan selesaikan. Tetap nggak bisa koneksinya. Nah, apa ya? Jadi jangan saya dong ya. Apa tuh? Box. Kan? Pada berat saya ngerti. Coba di restart aja ya. Restart dulu. Ini caranya sama ya, dikonekkan lagi. Gimana? Sudah? Ya, grafiknya sesuai dengan tabel berapa nih? Coba di sini. Buatlah grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang pegas pada hukum Hooke. Misalkan kalian mau ambil sampelnya yang ini, gitu ya. Gaya sama pertambahan panjang
gimana? Misalkan gayanya, jangan. Berarti yang kedua, yang kedua mana yang kedua? Yang pertama. Nah, dari 30, 40, 50, 60, 70 itu boleh kalian tuliskan sih dari bawah. Iya, dari bawah kan, bawah ke atas. Misalkan dari 10, kelipatan 10, dari 10, 20, 30 sampai 100. Nah, kemudian pertambahan panjangnya berapa sumbu X? Ya. Iya, yang ini juga. Berarti 0,2. Sudah? Sudah dapat semua grafiknya? Grafiknya sudah dibuat? Oke. Bisa presentasi pertama ini ya. Yang lain belum soalnya. Oke, kelipatan 3. Dua angka di belakang koma aja kan? Iya, 2 angka belakang koma aja. Jadi angka ketiganya anggap aja bukan angka penting. Ya. Kalau mau divariasikan nggak apa-apa. Apa? Gimana pengambilan datanya? Gampang ya, cepet ya. Hanya tinggal ngubah, variasikan gayanya berapa, kemudian konstantanya berapa. Yang dibuat konstan apa? Itu kan kebalikannya. Boleh, ya 30. Hapus ya. Kalau pengambilan datanya sudah, boleh kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu ya, yang nantinya akan kalian presentasikan. 4 ya, 4 pertanyaan ya. Ya, 4 pertanyaan. Termasuk kesimpulannya, kesimpulannya juga. Kesimpulannya harus banyak, buat banyak. Ini grafiknya belum? Belum. Pokoknya dari sini aja. Ya, tabel yang pertama. Ini yang kedua. Nah, yang pertama. Ini kan gayanya yang diubah ya. Itu untuk yang ke atas dari 30, 40 ya. 10. Lalu untuk delta X-nya, itu kalian gunakan yang patokannya ini. Ya. Misalkan 0,12, 2 angka belakang koma. Oke. Di sini delta X. Nanti kan 30 Newton berapa tambahan panjangnya, nanti kan makin naik gitu kan. Oke. Ya. Bisa nggak? Disiasat aja Bang. Masih. Tapi di ruang guru itu kayak Dalam timbul. Langsung aja pakai simulasi. Ini koneksi dari mana? koneksi dari Nggak nyampe deh kayaknya. Ini kok nggak mau? Udah. Gimana? Dari itu gimana? Dari itu cara itu gimana? Kan pakai yang rumus ini, F sama dengan K kali delta X kan? Tapi kan itu kan Iya, ini K, ini delta X ini. Gitu loh. Ya, karena kan kita sebetulnya kan kalau misalkan tidak pakai efek simulasi itu kan nyari ini kan. Nah, berarti kan butuh delta X itu F per K.
Ini dibagi ini. Iya. Coba hitung pakai kalkulator. Ya. Jadi jangan diungkapkan dulu nanti biar ada yang nanya itu. Gimana sudah? Bella? Grafiknya sudah? Sudah. Sudah siap presentasi berarti ya? Jadi bagi aja ya. Itu Mas ya, kamu senang banget hari ini? Ya. Nanti aja nggak apa-apa. Jadi bagiannya kan yang evaluasi, kalian presentasikan ya? Iya. Nah, nanti kalian ini bisa diselesaikan. Ya. Gimana? Kelompok kerja? Sudah? Kesimpulannya sudah dibuat? Yang grafik ini tuh dari aktivitas yang pertama. Betul dari aktivitas pertama, gayanya berapa? Betul. Udah bagus nih. Datanya udah ini ya. Tinggal dibuat kesimpulannya ya. Nanti yang akan kalian presentasikan di depan. Yang belakangnya juga ya, yang soal evaluasi silahkan didiskusikan ya sambil nunggu teman-teman yang ya. Akmal, bintang tamu Akmal. Mau nggak? Ini sedang kendala. Mau? Mau? Punya Nggak apa-apa. Yang atas. Ya. Betul. Nah, ini simulasi yang fisika. Ya, cari hukum. Coba. Koneksinya yang lama. Masih loading sih. Tunggu aja ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1 sudah? Mana kelompok 1 sudah? Sudah selesai? Kelompok 2 saya pastikan dulu. Kelompok 2 sudah selesai? Oh, sudah. Kelompok 3 aman ya? Kelompok 4 mana? Kelompok 4 sudah selesai? Oke, kelompok 5 udah selesai belum? Jaki? Belum, sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa, selesaikan dulu. Kelompok 6, Ilham? Sudah, ya. Satu kelompok lagi ya. Kita tunggu terlebih dahulu sebelum kalian melakukan presentasi. Ya, baik. Kalau sudah semua, tentunya ini masuk fase presentasi ya. Ya, fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya presentasi kelompok. Nanti secara acak ataupun kelompok siapapun yang memang sudah siap, silahkan kalian untuk presentasi di depan ya. Tentunya dari aktivitas yang kedua. Itu kan ada 4 apa 5 pertanyaan? 6 ya. 6 pertanyaan yang harus kalian presentasikan ke di depan kelas terhadap teman-teman kelompok yang lain. Nanti kelompok yang lain untuk menanggapi. Oke? Menanggapi ataupun memberikan pertanyaan pada kelompok yang presentasi di depan. Jangan lupa kalau di situ diminta untuk menggambar grafik, silahkan digambarkan di whiteboardnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, silahkan mau kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 3, ini kelompok 3 bersedia. Kelompok satunya lempar-lempar. Ya, silahkan kelompok 3 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Ya, silakan diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
mempresentasikan tentang analisis hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurwaila sebagai moderator. Saya Trias Batika Jihan. Saya Melania Tapiana. Saya Adi Ferina Putra. Saya Dia Juniarti. Dan langsung saja ke materinya. Aktivitas 2. Setelah melaksanakan aktivitas 2, diskusikan dengan teman kelompok Anda permasalahan berikut. Berdasarkan tabel 2, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar? Maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar atau panjang pula, karena sifat-sifat elastisitas dari material pegas dan struktur molekuler pegas yang menyebabkan pertambahan panjang pegas akan semakin besar ketika pegas diberi gaya yang besar. Berdasarkan tabel 3, bagaimana menilai pertambahan panjang pegas jika konstanta pegasnya semakin besar? Maka tingkat pertambahan panjang pegas rendah, karena konstanta pegas yang lebih besar akan merenggang lebih sedikit dibandingkan dengan pegas yang memiliki konstanta yang lebih kecil. Yang ketiga, buatlah grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas pada hukum Hooke. Di sini saya akan membuatkan grafik di depan. Silakan dijelaskan dari grafiknya. Sebentar. Kita buat grafiknya dari aplikasi apa kan? Tabel yang pertama. Ini grafiknya itu kita buat itu dari hasil tabel yang pertama ya, yang di aktivitas pertama.
Tadi kan selanjutnya buka tautan berikut untuk petunjuk penggunaan simulasi hukum HOK. Terus tuh, setelah menyaksikan video pada langkah kedua, atur konstanta pegas sebesar 250. Kemudian atur nilai gaya pada pet simulasi mulai dari 30, 40, 50, 60, 70 sampai seterusnya. Dan selanjutnya catatlah pertambahan panjang pada setiap perubahan nilai gaya pada tabel berikut. Pertambahan panjangnya itu ini ya. Di sini kan konstanta pegasnya itu 250. Jadi untuk tahu nilai ininya tuh dari kan rumusnya tuh ini ya. Kan mencarinya tuh delta tambahan panjang. Jadi untuk yang pertama itu 250 per 30 itu sama dengan 0,12. Untuk 240 itu sama dengan 0,16. Oh iya, 30 per ini. 30 per 250. 30 dibagi 250 itu sama dengan 0,12, terus 40 dibagi 250 itu sama dengan 0,16 dan seterusnya. Dari kegiatan pada aktivitas 1 dan 2, kelompok kami menyimpulkan bahwa yang pertama, untuk mencari pertambahan panjang pegas dibutuhkan konstanta pegas dan besaran gaya yang diberikan pada pegas. Yang kedua, jika gaya yang diberikan pada pegas tetap, tetapi nilai konstanta bertambah nilainya, maka pertambahan panjang pegas akan berkurang. Yang ketiga, jika besaran gaya yang diberikan pada pegas bertambah, maka pertambahan panjang pegas akan bertambah juga. Sebelum kita akhiri, ditanyakan. Ya, silakan. Kita sesi tanya jawab untuk penanya. Boleh tanya. Ya, Vinsa. Oke, silakan Vinsa untuk bertanya. Izin bertanya buat kelompok 3, apa yang menyebabkan konstanta gaya pegas berbeda-beda? Apa yang menyebabkan konstanta gaya pegas berbeda-beda? Apa yang menyebabkan konstanta gaya pegas itu berbeda-beda? Silakan dijawab. Izin menjawab dari Pinsa. Jadi jawabannya adalah adanya gaya yang diberikan dari. Jadi karena gaya yang diberikannya berbeda-beda, jadi ditariknya juga ya. Semakin panjang, semakin besar ketinggiannya. Apakah jawabannya sudah cukup, Pinsa? Cukup ya. Silakan. Kalau sudah cukup dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah mempertanggungjawabkan ataupun mempresentasikan dari hasil diskusi dengan kelompoknya. Yang berikutnya kelompok 6, boleh silakan Fadli untuk ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa yang telah kami lakukan dengan PET simulation
dan yang telah kami kerjakan di LKPD. Perkenalkan, nama saya Fadli Irian Pradana selaku moderator, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Khairunisa. Nama saya Nabila Zarori Hadatul Aisyah. Saya Medina Harunisa. Nama saya Septi Herawati. Saya sama Madinata. Langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, kemudian atur nilai gaya pada PET simulation mulai dari 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton, dan 70 Newton. Selanjutnya, catatlah pertambahan panjang pada setiap perubahan nilai gaya pada tabel berikut. Konstanta pegas. Yang pertama nilainya 250 Newton. 250. Gaya yang diberikannya 30 Newton, pertambahan panjangnya 0,12. Konstanta pegas kedua nilainya 250 meter persegi. Gaya yang diberikannya 40 Newton, pertambahan panjangnya 0,16. Yang ketiga, konstanta pegasnya 250, gaya yang diberikan 50, pertambahan panjangnya 0,20. Yang keempat, konstanta pegasnya 250, gaya yang diberikan 60, pertambahan panjangnya 0,24. Yang kelima, konstanta pegasnya 250, gaya yang diberikan 70, pertambahan panjangnya 0,28. Setelah melakukan langkah 5, berikutnya atur nilai gaya yang diberikan sebesar 50 Newton, konstanta. Kemudian, ubah nilai konstanta pegas mulai dari 100 nm, 1000,150, 200 nm, 250, dan 300. Selanjutnya, catatlah pertambahan panjang pada setiap perubahan nilai konstanta pegas pada tabel 3 berikut. Tabel 3. Pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Yang pertama, gaya yang diberikan Newton ada 50 Newton, konstanta pegasnya 100, dan pertambahan panjangnya adalah 0,500. Lalu yang kedua ada gaya yang diberikannya 50, konstanta pegasnya 150, pertambahan panjangnya ada 0,333. Lalu yang ketiga ada gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 200, dan pertambahan panjangnya 0,250. Lalu yang keempat ada gaya yang diberikan 50, konstanta pegas 250, pertambahan panjangnya 0,200. Dan yang terakhir ada gaya yang diberikan 50, konstanta pegas ada 300, dan pertambahan panjangnya 0,167. Aktivitas 2. Setelah melaksanakan aktivitas 2, diskusikan dengan teman kelompok Anda permasalahan berikut. Bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar? Semakin besar gaya yang diberikan, maka pegas semakin bertambah panjang. Pegas mengalami pertambahan panjang karena molekul-molekul di dalamnya mengalami deformasi atau pergeseran posisi akibat gaya yang diberikan. Lalu bagaimana pertambahan panjang pegas jika konstanta pegasnya semakin besar? Semakin besar nilai konstanta, maka pegas tidak bertambah panjang melainkan semakin melenting. Buatlah grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pada pegas.
Jadi dari grafik tersebut, di sini saya memperoleh dari tabel yang pertama yaitu dengan konstanta 250 dan gaya yang diberikan itu semakin naik, jadi grafik tersebut menjadi naik dan pertambahan panjangnya menjadi lebih panjang. Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan pada aktivitas 1 dan 2 menurut kelompok 6 yaitu semakin besar gaya yang diberikan maka pegas semakin bertambah panjang. Semakin besar nilai konstanta pada pegas maka pegas tidak bertambah panjang melainkan semakin melenting. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Alisa. Izin bertanya, apakah semua benda itu memiliki hukum Hooke atau hanya kepada benda-benda elastis aja? Apakah hukum Hooke itu berlaku ke semua benda atau hanya benda-benda yang memiliki sifat elastisitas saja? Silakan langsung dijawab oleh kelompok 6. Izin menjawab. Jadi hukum Hooke itu hanya berlaku untuk benda-benda elastis karena apa? Karena di benda elastis itu bisa kembali seperti semula karena memiliki elastisitas tersebut, seperti kayak shockbreaker tadi yang dapat meredam getaran. Apakah cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru 2 kelompok. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 sedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis dari PET simulasi. Perkenalkan, nama saya Ali Fibianto dan di samping saya Zafir Al-Subhan. Saya Nur Swatia. Saya Abdul Nurman. Saya Maulidia Zahra. Saya Sri Intan. Di sini ada tabel tentang atur nilai gaya pada PET simulation. Yang pertama itu konstanta pegasnya 250 dan gaya yang diberikannya 30 dan hasilnya pertambahan panjangnya sebesar 0,12. Konstanta pegasnya 250 dan gaya yang diberikan 40, pertambahan panjangnya 0,16. Konstanta pegas sebesar 250, gaya yang diberikannya 50, maka pertambahan panjangnya sebesar 0,20
konstanta pegas 250 dan gaya yang diberikannya sebesar 60, maka pertambahan panjangnya sebesar 0,24. Konstanta pegas sebesar 250, gaya yang diberikannya sebesar 70, maka pertambahan panjangnya akan menghasilkan 0,28. Setelah melakukan langkah 5, berikutnya atur nilai gaya yang diberikan sebesar 50 N. Kemudian ubah nilai konstanta pegas mulai dari 100 di sini. Pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Yang pertama itu gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 100, maka pertambahan panjangnya itu 0,50. Yang kedua, gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 150, pertambahan panjangnya itu 0,33. Dan yang ketiga itu gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 200, maka pertambahan panjangnya 0,25. Yang keempat, gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 250, maka pertambahan panjangnya yaitu 0,20. Dan yang terakhir yaitu gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 300, maka pertambahan panjangnya yaitu 0,16. Siapa yang ini? Nilai pertambahan panjang pegas akan bertambah karena semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka penambahan pegas semakin besar, dan semakin kecil gaya yang diberikan pertambahan pegas juga akan kecil. Ketika nilai konstanta semakin besar, maka tingkat pertambahan panjang pegas semakin lenting. Begitu juga sebaliknya, jika konstantanya kecil, maka tingkat pertambahan panjang pegas semakin meredah. Dari hasil pengamatan di tabel pertama, kita bisa buat grafik seperti ini. Dengan konstanta pegas sebesar 250. Jika gaya yang diberikan sebesar 30, maka pertambahan panjangnya 0,12. Dan jika gaya yang diberikan sebesar 40, maka pertambahan panjang itu 0,16. Jika gaya yang diberikan sebesar 50, maka pertambahan panjangnya 0,20. Jika gaya yang diberikan sebesar 60, maka pertambahan panjangnya 0,24. Dan terakhir, jika gaya yang diberikan sebesar 70, maka pertambahan panjangnya 0,28. Berdasarkan pengamatan yang kelompok 4,
berdasarkan pengamatan dari kelompok 4 yang telah kami lakukan, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya, dan jika konstanta yang diberikan semakin besar, maka semakin kecil pula pertambahan panjangnya. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Perkenalkan dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurjihan dari kelompok 5. Izin bertanya, apa yang mempengaruhi besarnya gaya yang menarik pegas? Ya. Apa pertanyaannya? Izin menjawab ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kembali ya untuk kelompok yang ke berapa tadi? 4 ya, berarti ya? Kelompok 4 ya. Sudah 3 kelompok yang sudah presentasi, masih ada 3 kelompok lagi. Oke, sudah siap kelompok 2? Ya, harus dibagi ya. Harus siap menjawab pertanyaannya ya. Oke, silakan. Yuk. Kelompok 2, bawa LKPD-nya, presentasikan untuk hasil diskusinya. Ya. Silakan diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, izinkan saya Alistarianis Putri sebagai moderator dan teman saya Putri Julita, Naima Istiazah, Rita Zahra, Andika Setiawan, Wulandari Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum Hooke dengan keelastisitasan. Setelah melakukan langkah 5, berikutnya atur nilai gaya yang diberikan sebesar 50 N. Ya, 50 Newton. 6. Kemudian ubah nilai konstanta pegas mulai dari 100, kemudian ubah nilai konstanta pegas mulai dari 100, 150, 200, 250, 300. Tabel 3, pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas. 1. Gaya yang diberikan 150 Newton, konstanta pegasnya 100, pertambahan panjangnya 0,50 meter. 2. Gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 150, pertambahan panjangnya 0,33. 3. Gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 200, pertambahan panjangnya 0,25. 4. Gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 250, pertambahan panjang 0,20. 5. Gaya yang diberikan 50, konstanta pegasnya 300, pertambahan panjangnya 0,16. Berdasarkan tabel 2, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar? Jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar, maka pertambahan panjang pegas semakin besar ataupun panjang. Yang kedua, berdasarkan tabel 3, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika konstanta pegasnya semakin besar? Jika konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang pegas semakin rendah. 3. Buatlah grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas pada hukum Hooke.
Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah membuat grafiknya. Jadi untuk mengetahui nilai delta X-nya atau jaraknya itu adalah dengan rumus gaya dibagi konstanta. Jadi gayanya itu 30 dan konstantanya itu 250. Jadinya 30 dibagi 250 adalah 0,12 meter. Jadi semakin besar gaya yang diperoleh, jadi semakin panjang jarak yang diperoleh. Setelah melaksanakan aktivitas 2, kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan pada aktivitas 1 dan aktivitas 2 menurut kelompok 2, pada pertambahan panjang pegas, jika konstanta semakin besar maka pertambahan panjang semakin rendah. Sedangkan jika gaya yang diberikan pada pegas maka pertambahan panjang semakin besar. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Pegang aja nggak? Perkenalkan, nama saya Nadia Uswatun Hasanah dari kelompok 1. Izin bertanya, apa yang mempengaruhi besarnya gaya yang menarik pegas? Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Jawabannya adalah faktor dari besarnya jarak simpangan yang diberikan pada pegas oleh faktor tetapan pegas itu sendiri. Jadi kembali lagi ke jarak dan ketetapan faktor pegas itu tersendiri. Silakan ditutup kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada perkembangannya lebih baik untuk presentasinya. Tadi juga pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 dengan kelompok 5. Kelompok 1 dulu apa 5 dulu? Oh, 1 dulu. Oke, yang 5 mengalah ya. Nggak apa-apa. Yuk, silahkan. Ya, silakan untuk kelompok 1 memposisikan diri. Aina, tolong. Pegang aja. Siapa sih moderator? Sorry, kelas. Apa sih? Aku gambar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kami menggunakan PET simulation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Valino Ramadhani. Saya Nadia Uswatun Hasanah. Saya Ning Nurul Silvi. Saya Tuti Ismatriani. Saya Aina Felina Nurjana. Saya Vinsa Maulida. Yang pertama. Langsung saja, setelah melaksanakan aktivitas 2, diskusikan dengan teman kelompok permasalahan berikut. Berdasarkan tabel 2, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar? Jawabannya, semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas, sehingga gaya pegas dan pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau linear.
Berdasarkan tabel 3, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika konstanta pegasnya semakin besar? Jawabannya, jika konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang pegas semakin rendah. Buatlah grafik antara gaya dan pertambahan panjang pegas pada hukum Hooke. Jadi grafik ini diambil dari data percobaan pertama dari aktivitas 1. Di sini menggunakan konstanta yang sama, yaitu 250. Dan di sini tuh tertera kalau gayanya tuh ada 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton, sama 70 Newton. Nah, di sini ada hasil-hasil pertambahan panjangnya. Hasil dari sini tuh diambil dari rumus pertambahan panjang, yaitu gaya dibagi konstanta. Nah, bisa terlihat dari grafik ini hubungan antara gaya dan pertambahan panjang itu berbanding lurus atau linear. Lanjut. Simpulannya. Jadi dari aktivitas 1 dan 2, kelompok kami menyimpulkan semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pula pertambahan panjangnya. Namun semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan ada 2 penanya. Mana? Yang mana dulu? Moderator? Yang cowok, Pak. Oke, yang cowok. Iya. Oke, ya. Silakan Fadli untuk bertanya. Ya, tanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Rian Perdana. Izin bertanya, mengapa semakin besar konstanta pegas semakin semakin pendek pegasnya semakin melenting? Ya, itu pertanyaannya ya. Mengapa semakin besar konstanta pegasnya semakin melenting atau semakin pendek? Ya, dapat ya. Pertanyaannya itu apa? Silahkan dijawab oleh Karena sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Fadli. Karena sebelumnya dapat diketahui dari hukum Hooke itu, jika konstanta pegasnya itu bernilai tinggi, maka pertambahan panjangnya yang dihasilkan tuh akan lebih pendek atau lebih kecil. Ya, seperti itu barangkali jawabannya Fadli. Enggak, tadi ada 2 penanya, kira-kira mau datang kembalikan ke penanya. Ya, yang mana? Yang dipersilakan. Ini udah nanya belum? Kelompok mana? Oh, belum nanya. Gimana Ustaz? Silakan, berikan. Ya. Sebelumnya izin bertanya,
Ya. Sebelumnya jadi bertanya, Ya. apa yang mempengaruhi besar kecilnya konstanta pegas? Apa yang mempengaruhi besar kecilnya konstanta pegas? Ya. Pegang. Satu tergantung. Ya, aku pegang. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya itu tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Tinggal satu kelompok lagi untuk penutup presentasi pada kesempatan kali ini. Silakan dari kelompok 5 untuk menyesuaikan diri, menempatkan diri di depan ya untuk presentasi. Silakan dipegang aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menggunakan PET simulasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurjihan sebagai moderator. Saya Sherisha Okta Zahra. Saya Ingrid Mutia Hamidah. Saya Sugesti. Saya Zaki Torik Hariri. Catatlah pertambahan panjang pada setiap perubahan nilai gaya pada tabel berikut. Jika konstanta pegas 250 dan gaya yang diberikan 30, maka pertambahan panjangnya adalah 0,12. Jika konstanta pegasnya 250 dan gaya yang diberikan 40, maka pertambahan panjangnya 0,16. Jika konstanta pegas 250 dan gaya yang diberikan 50, maka pertambahan panjang 0,20. Jika konstanta pegas 250 dan gaya yang diberikan 60, maka pertambahan panjang 0,24. Dan jika konstanta pegas 250 dan gaya yang diberikan 70, maka pertambahan panjangnya 0,28. Pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Jika gaya yang diberikan 50 dan konstanta pegasnya 100, maka pertambahan panjangnya 0,50. Jika gaya yang diberikan 50 dan konstanta pegasnya 150, maka pertambahan panjangnya 0,33. Jika gaya yang diberikan 50 dan konstanta pegasnya 200, maka pertambahan panjangnya 0,25. Jika gaya yang diberikan 50 dan konstanta pegasnya 250, maka pertambahan panjangnya 0,20. Jika gaya yang diberikan 50 dan konstanta pegasnya 300, maka pertambahan panjangnya 0,16. Bagaimana pertambahan pegas jika konstanta pegasnya semakin besar? Ketika nilai konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang pegasnya akan berkurang karena berbanding terbalik.
Ya, silakan dijelaskan dari grafik yang sudah digambarkan. Dari hasil pengamatan percobaan aktivitas pertama dengan konstanta 250 diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, jika gaya yang diberikan itu 30, maka hasil pertambahan panjangnya adalah 0,13. Jika gaya yang diberikan adalah 40, maka hasil yang diperoleh pertambahan panjangnya itu 0,16. Lalu, jika gaya yang diberikan itu 50, maka pertambahan panjang yang diperoleh adalah 0,20. Selanjutnya, jika gaya yang diberikan itu 60, pertambahan panjang yang diperolehnya itu 0,24. Yang terakhir, jika gaya yang diberikan itu 70, maka pertambahan panjang yang diperoleh adalah 0,28 meter. Kesimpulannya, Jadi kesimpulan dari kelompok 5 mengenai aktivitas 1 dan 2 yaitu pada aktivitas pertama, jika gaya yang diberikan semakin besar, maka tambahan panjang semakin bertambah. Pada aktivitas kedua, jika konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang pegas semakin berkurang. Dari kelompok kami, jika ada yang bertanya, kami persilakan. ya silakan ada yang bertanya. Yang mana dulu? Baiknya lagi. Isma apa tadi dulu? Terdengar suaranya. Ya, Isma silakan berdiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Duti Ismatriani dari kelompok 1. Izin bertanya, apa pengaruh gaya pegas terhadap benda bergerak? Pertanyaannya? Ya. Silahkan dari pertanyaan Tuti untuk dijawab. Ya. Pengaruh gaya pegas terhadap benda bergerak tuh dapat membuat benda itu bergetar dan bergerak bolak-balik. Dapat kata kunci. Itu betul. Silakan barangkali ada mulanya itu boleh jawab. Dan apa? Silakan. Ya, silakan. Saya adalah Horinisa dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana hubungan antara perubahan panjang pegas dengan gaya yang bekerja? Ya. Silakan dijawab. Dijawab, jadi gaya itu sama yang jika gaya yang diberikan itu semakin besar, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi semua ya. Terima kasih juga kepada kalian yang tadi sudah menanggapi ataupun bertanya perihal apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok yang lainnya. Oke, fase berikutnya adalah fase penguatan ya. Fase penguatan di sini saya akan memberikan penguatan kepada kalian supaya tidak terjadi miskonsepsi ataupun salah konsep ya dari apa yang sudah kalian lakukan menggunakan PET simulasi ya kan. Itu adalah media kalian untuk memperdalam mengenai hukum. Nah, penguatan di sini ini adalah pertanyaan yang di awal kan, yang pernah saya sampaikan, yang pernah saya tanyakan tadi kalau nggak salah yang menjawab Riko ya.
Yang pertama itu Riko. Oh, yang pertama Padli, yang kedua Riko. Nah, ini di sini kan ada pertanyaan mendasar. Tadi sudah dijawab oleh mereka berdua bahwa mengapa sih ketika kita berkendara kendaraan mobil ataupun motor, ketika jalannya tidak rata ataupun bergelombang, kita tidak begitu merasakan guncangan gitu ya. Yaitu karena berlaku itu hukum. Kenapa? Karena ada redaman ya dari pegas yang ada pada kendaraan bermotor. Apa sih shock breaker ya? Namanya shock breaker itu. Kadang ada yang monoshock ya kan, atau ada yang double shock di motor itu kan, ada yang shocknya cuma satu, iya nggak sih? Nah, itu fungsinya apa? Untuk meredam ya, untuk meredam guncangan supaya tidak terlalu begitu keras redamannya. Karena sifat dari elastis itu kan ketika ditekan dia akan kembali ke bentuk semula. Itu ya untuk penguatan kalian. Yang kedua adalah mengapa pegas ketika ditekan kemudian dilepas kembali akan melenting ya, sama yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika kalian loncat-loncat di trampolin, tahu ya trampolin ya, permainan apa namanya anak itu. Kemudian kalian juga di spring bed loncat-loncat. Karena di dalam spring bed itu ada pegas ya, ada pegas. Ketika ditekan ya pasti dia akan melenting, ya kan, atau meregang gitu. Supaya apa? Supaya dia kembali ke sifat elastisitasnya atau kembali ke bentuk semula. Itu ya untuk penguatan dari materi tentang hukum Hooke. Nah, saya ulas kembali, saya berikan penguatan kembali bahwa hukum Hooke itu adalah apa namanya? Penemu ya, penemu hukum Hooke itu Robert Hooke ya. Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, beliau itu mengemukakan pendapatnya melalui hukum Hooke ini. Ada menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas itu akan sebanding dengan gaya ya yang bekerja padanya, ataupun gaya pemulihan itu akan sama besar. Persamaan yang tertuang adalah F sama dengan negatif ya, negatif dikali delta X. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Seperti itu untuk penguatannya ya. Oke, di tahap terakhir tadi di awal kita sudah melaksanakan pretest ya, kemampuan awal. Tadi sudah saya rekap. Ada beberapa di antara kalian yang memang sudah menguasai materi tentang hukum Hooke ini. Di akhir ini, sebelum kita mengakhiri ini, kita adakan evaluasi yang terakhir atau post test. Nah, saya ingin tahu tolak ukur kalian ketika sudah mempelajari ini dengan virtual lab ini, ada perkembangan tidak nih? Nanti saya bandingkan ya antara pretest dengan post test. Harapannya kalian akan ada peningkatan ya, akan ada peningkatan dari apa namanya sebelumnya. Ya, untuk link post testnya sama dengan yang sebelumnya, quizzes lagi diakses, silahkan. Ini soal post testnya. Cut dulu, Pak. Lanjut aja. Baik, tadi sudah saya sampaikan, kita masuk ke soal post test ya, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah diberikan perlakuan menggunakan problem based learning ini dan metodenya menggunakan PET simulasi. Silakan masuk ke kodenya 831604 untuk evaluasi ataupun soal post testnya. Saya tunggu partisipasi dari kalian. Oke, sudah ada 2 orang yang masuk. Harapannya nilainya bagus ya. Ya. Wow. Oke, sudah 14, 16, sudah 30 ya. 30 lebih. Ingrid, terus lanjut. Yang lain, ayo, koneksinya harus stabil. Aman? Ya, sudah ya. Ngelik koneksinya lagi. Ya, tapi aja sama saya. Yang Redmi 5 kan nggak ada kodenya. 26, sudah hampir 90%. Ya. Masuk semua ya. Harus masuk semua. Terus. Akmal udah mal? Masuk mal? Wah, Pak Dli ganteng.
Jaki udah masuk, Jaki? Udah. Ya, sambil menunggu ya. Lanjut, sudah 30 ini untuk mengerjakan soal. Harapannya hasilnya lebih baik dari soal pretest. Ini kok nggak mau? Ya, silakan untuk dikerjakan. Waktunya terbatas. Ya. Oke. Sudah. Keluar lagi. Oh, karena udah mulai. Sudah. Jadi biasanya diulang. Sudah selesai, Putri? Satu lagi. Sebagian sudah menyelesaikannya. Oke. Wow, alhamdulillah naik semua. Oke. Ya, yang belum selesai ditunggu. Ya, keluar dan apa? Diulang apa? Sudah selesai nih? Masih ya? Masih ada yang mengerjakan? Jaki. Aina udah selesai? Oh sudah. Oke. Masih ada ya? Ya. Cukup? Saya akhiri dulu. Ya, ini adalah perolehan untuk poinnya. Serisa yang pertama, yang kedua Jihan, yang ketiga Naima. Jadi dari Putri. Jadi ada Rahma, sebetulnya kan yang nilai sempurna itu ada Dira, kemudian Nadia. Nggak apa-apa, itu hanya 3 teratas saja. Ya, jadi 30% untuk pembelajaran ini melampaui dari batas KKM yang ditentukan. Beri tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik, kita kembali ke media ajar ini. Tadi evaluasi sudah. Ya, di akhir ini kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Ada 3 refleksi yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu, apakah gaya mempengaruhi pertambahan panjang benda? Kira-kira siapa yang bersedia menjawab? Ya, ngumpet anaknya. Rida ya, silakan Rida. Oh, Vinsa, ya Allah saya ketukar lagi. Rida mana sih? Oh, Rida di belakang. Bisa silakan. Mempengaruhi karena semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula nilai pertambahan panjang yang dihasilkan. Oke, beri tepuk tangan untuk Vinsa. Itu refleksi yang pertama, yang kedua. Nah, ini harus dituliskan berarti ya. Bagaimana rumus dari hukum Hooke? Tadi sempat dituliskan oleh kelompok 3 kalau nggak salah ya. Oke, silakan. Tahan ya. Ini dihapus dulu ya. Dihapus dulu. Ya, dihapus dulu. Diberikan ini ya keterangannya ya.
terangkan. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya. Dijelaskan ya. Bacakan aja. Meter ya? Meternya. Ya, silakan. Jelaskan dulu. Jadi rumusnya itu F sama dengan minta dikali delta F. Keterangannya F itu gaya satuannya Newton, K itu konstanta pegas satuannya Newton meter 1, lalu delta F itu ketambahan panjang satuannya itu meter. Oke, beri tepuk tangan ya. Kita merefleksikan dari poin yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini saya kira keluar dari materi atau bersifat minor ya. Di sini ada yang bersedia memberikan kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Boleh lebih dari 1 orang, 2 orang, silahkan. Itu untuk evaluasi saya. Terbuka. Silahkan. Yang pertama siapa? Oke, Lela dulu. Silahkan, Lela. Silahkan. Kesan saya untuk pembelajaran kali ini cukup baik, seru, apalagi dengan menggunakan pet simulation tadi lebih mudah dan praktis. Terus pesannya adalah bisa ditambahkan dengan praktikum, jadi bukan hanya dengan menganalisis materi, tapi dengan praktikum yang mencangkup materi yang dipelajari. Oke, siap. Terima kasih untuk Nur Lela atas refleksinya. Ada yang memberikan kesan lagi? Silahkan. Boleh. Secara terbuka. Biasanya Nur Jihan. Mana Nur Jihan? Nur Jihan. Oh, di belakang. Oke, Nur Jihan. Ya. Berikan kesan kamu terhadap pembelajaran hari ini. Ya. Kesan. Oh iya. Kesannya seru karena kayak baru pertama kali Pak belajar pakai digital, terus juga asik. Cukup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nur Jihan. Sudah cukup ya? Nunggu terus deh. Barangkali tunjuk. Ya, baik, untuk refleksi saya kira cukup mewakilkan dari 4 orang yang sudah memberikan refleksi. Mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Poin yang pertama, ilmu. Terus materinya tentang apa? Ilmu. Apa tadi ilmu? Tentang sifat elastisitas daripada. Oke, siapa mau ngomong? Siapa mau ngomong? Ya, yang kita bisa dapatkan, kemudian yang bisa kita simpulkan yang lain itu adalah grafik, ya, grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Ya, jadi sudah dipresentasikan dari masing-masing kelompok ini sudah bisa menyimpulkan ya bahwa grafik itu bersifat linear, ya kan? Karena semakin tinggi atau semakin besar gaya yang diberikan maka akan betul semakin besar pula pertambahan itu ya yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai bahan informasi untuk kalian, untuk pertemuan berikutnya kita gali lebih dalam lagi mengenai hukum. Ya, kita nanti akan mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel pada pegas. Ya, dari yang seperti apa, kemudian pegas ini yang dari mana, itu akan kita dapatkan di pertemuan berikutnya atau selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum itu? Cukup ya untuk pertemuan hari ini ya.
saya cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali tadi karena di awal sudah diawali dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya untuk kalian, untuk saya, untuk kita semua. Ilmu-ilmu itu saja. Barangkali silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Saya ya silakan. Duduk singgah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Dalam hati dipersilakan. Berdoa yang bukan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Jadulnya apa itu? Sama-sama disika. Disika. Ya.